habis acara ini tolong jangan pulang, tapi habiskan jualan-jualan ini karena saudara-saudara kita ini sudah mempersiapkannya. Bayangkan dia sudah menyiapkan jualannya dari pagi, dari kemarin, tiba-tiba pulang hampa. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu? Pripun kapari panjenenganipun? Mudah-mudahan semua sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Babin Kamtibmas, Banser, apa lagi? Loka silat-silat ini. Pagar Nusa yang perempuan. Kerasa tikirin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tema kita malam ini menjadi insan yang berakhlak dan bertakwa dengan hati yang bersih. Insan berakhlak, bertakwa, hati bersih. Insya Allah malam ini ngaji 4 ini yang akan saya jelaskan. Siap? Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan. Hebat masyarakat Sungai Bulung. Yang pertama insan dulu. Insan itu diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Kenapa kita ini disebut insan? Karena kita nggak ada sih bilang begitu. Ma sumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu disebut manusia karena dia lupa. Yang kaya lupa bahwa dulu dia
Yang sudah besar lupa bahwa dia dulu kecil dibesarkan ibunya, dilahirkan, disusukan, meregang nyawa keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya. 9 bulan dalam kandungan. Di Sungai Buloh mengandung masih 9 bulan. Alhamdulillah. Tempat lain sudah tinggal 5 bulan. Nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat kali, efisiensi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita semua. Maka orang yang lupa itu diingatkan. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiyah. Watawasau bil haq, watawasau. Diingatkan bahwa kita akan mati. Lupa bahwa dia akan mati. Karena dia kaya, karena dia punya jabatan, karena dia merasa hebat, karena dia sehat. Suami-suami lupa bahwa dia dulu mengejar-ngejar istrinya. Betul bu? Betul kata itu. Mudah-mudahan suami maksilau langsung. Mudah-mudahan semua suaminya menjadi suami yang baik-baik. Istrinya istri somat. Solehah. Umat ini mesti diingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lupa atas jasa-jasanya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salatullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Mana guru kadromnya? Masya Allah. Apa nama grupnya? Iya pokoknya itulah namanya. Siapa yang mau walimah, mau nikah, mau khitan, mau pindah rumah, mau nikah lagi, undang grup hadrok dari Sungai Buloh. Hubungi nomor kontak berikut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini yang pertama dibahas adalah insan. Bahwa kita ini manusia yang sekarang merasa kuat. Tapi dulu kita lemah, nggak punya apa-apa dan bukan siapa. Ada orang Sungai Buloh ini yang lahir bawa sertifikat sawit. Enggak ada. Ada orang Sungai Buloh ini yang lahir bawa STNK WPKB. Enggak ada. Tapi sombong luar biasa. Enggak ada orang Sungai Buloh ini yang sombong Pak Ustadz. Betul. Orang Sungai Buloh ini semuanya baik-baik. Memang dulu ada yang sombong tapi bilang mati. Ini yang hadir ini semuanya baik-baik, sore-sore semua. Sekarang kau gagah perkasa. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua renta. Tidak bertenaga dan tidak punya apa. Umur 40 ketika jumpa. Apa pertanyaannya? Sakit apa? Gimana perasaannya? Jantung koroner. Gimana kerasaannya? Asam lambung. Umur 50 ketika jumpa. Sudah pakai ring atau belum? Umur 60 ketika jumpa. Tunjukkan di mana kubunya. Umur 70 ketika jumpa. Mulai suara tak terdengar. Sudah pakai pepes elektrik. Sampai masanya kita akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Tahu kuat anu. Polisi? Astagfirullah. Tanpa folies. What is it? Entah. Ustaz.
Begitulah hebatnya orang Sungai Buloh. Betul. Dia tidak gentar, tidak takut, tidak cemas untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada suami yang lupa, yang mengingatkan adalah jadi Mas ojo lali. Sampean saiki memang sugih. Tapi sampai masanya sawit rek. Sampai masanya sawit replanting. Sampai masanya sampean tua. Sekarang gagah perkasa. Tapi sampai masanya ketika kau nanti terbujur di ruang ICU. Yang menyuapkan makanan adalah Betul, Bu? اللهم صل على سيدنا محمد وعشير الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعشير الظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Manusia yang lupa ini diingatkan dengan maulid Nabi. Manusia yang lupa diingatkan dengan Isra Mi'raj. Maulid Nabi Isra Mi'raj itu cara mengingatkan supaya jangan lupa ojo lali. Iki sing nomor siji. Siji loro telu papat. Malam ini yang akan saya sampaikan 4. Sing nomor siji ojo. Jangan lupa bahwa kita di sini sementara sampai akhirnya kita akan pindah ke alam baka. Dan ketika sekarang semua kita punya, sampai akhirnya semua akan diambil. Ada orang Sungai Buloh mati bawa brondol? Enggak ada. Pencuri brondol mati ada. Banyak kelihatannya. Ini mesti diingatkan. Jangan bangga karena harta, jangan bangga karena kuasa, jangan bangga karena apa-apa. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan mati pun nggak membawa apa-apa. Tapi ingat, semua bisa menjadi apa-apa karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kalau ditanya orang, apa acara tadi dengan Ustadz Somad, dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres? Apa-apa. Supaya jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumat mengingatkan laki-laki yang balik, yang berakal, yang sehat. Khotib mengingatkan di atas mimbar. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Kenapa perempuan tidak sholat Jumat? Supaya suaminya pulang ke rumah mengingatkan Kalau suaminya lupa, istri mengingatkan. Kalau istrinya lupa, suami mengingatkan. Kalau anaknya lupa, bapak ibunya mengingatkan. Kalau ada tetangga kita, jiran kita, kawan kita, sekampung kita yang nggak sholat, yang salah dia atau kita? Yang salah adalah kita. Kenapa tidak mengingatkan dia? Dia salah juga Pak Ustadz. Yang salah adalah dia. Kenapa tidak mau mendengar nasihat kita? Tapi kalau kita saling menyalahkan, mau sampai kapan hubungan ini berakhir, Besti? Maka kita mesti saling mengingatkan. Innal insana lafi khusr.
manusia ini rugi semuanya. Yang belum pakai kerudung, yang belum menutup aurat, diingatkan. Tapi di Sungai Buloh ini, kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli kebab. Di Sungai Buloh ini jangankan orang, sound system pun pakai jilbab. Cantik pula jilbab sound system ini. Biru sama oranye, koalisi dua partai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang sudah tidak ada lagi ingat mengingatkan. Semuanya sudah diam. Melihat perbuatan jahil, diam. Tidak lagi ada orang mau mengingatkan. Maka dalam Islam diajarkan orang yang diam melihat kemungkaran adalah syaitan ahros, setan bisu. Sudah setan? Bisu baik. Makanya mesti ngomong. Kalau ada orang yang tidak mau ngomong, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyawa'afallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nanti Allah akan mengirimkan hukuman. Kira-kira kalau azab itu datang, dia pilih-pilih baik, buruk, yang sholat, nggak sholat, atau semuanya hancur. Datang tsunami. Apakah tsunami itu nengok? Ini rumah orang sholat. Ya udah kita di sana aja dulu ya. Semuanya akan hancur. Sekarang kalau ada orang menasehati, jangan pacaran, jangan berzina, jangan kumpul kebo, jangan LGBT. Apa kata dia marah? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Ditulis lagi di baju kaos, urus surgamu, jangan urus neraka. Akhirnya orang menjadi diam, takut memberikan nasihat. Posting di Instagram, takut. Posting di FB, takut. Posting di TikTok, takut. Takut kena serang, takut kena hajar, takut dengan caci maki, sumpah serapa. Hanya ingin cari selamat. Tapi insya Allah masyarakat Sungai Buloh ini masyarakat yang berani semuanya insya Allah. Berani datang kemari walaupun mendung. Tetap tenda sudah siap sebelah. Ini tendanya ini berapa lama masangnya ini luar biasa. Ini pengajian atau pasar malam? Semua pasar malam. Habis acara ini tolong jangan pulang. Tapi habiskan jualan-jualan ini karena saudara-saudara kita ini sudah mempersiapkannya. Jangan tepuk tangan dulu. Tuh. Bayangkan dia sudah menyiapkan jualannya dari pagi, dari kemarin. Tiba-tiba pulang hampa. Maka habiskan makan, minum, bayar masing-masing. Ini perlu saya ingatkan. Karena Ustadz tidak hanya mengingatkan sholat. Tidak hanya mengingatkan puasa. Tapi juga mengingatkan tentang bangkitkan ekonomi umat. Makanya saya senang sekali di Sungai Buloh ini. Ada tablik akbarnya. Ada pasar malamnya. Ada kumpul-kumpul dengan bapak-bapak ibu semua. Ini dalam rangka ingat mengingatkan. Kira-kira yang bisa mengingatkan orang yang lupa ini ustadz atau polisi? Keduanya. Kalau saya yang mengingatkan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan narkoba. Orang nggak takut, karena saya nggak punya kekuasaan. Tapi kalau Bapak polisi, Kapolres, dia tidak perlu pakai mic, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai tablik akbar, nggak perlu pakai pentas. Cukup dengan pistolnya. Yang mau nyuri sawit, silakan. Pecahkan ginjal gayal. Yang mau menipu, silakan. Kira-kira yang bisa mengingatkan ini yang lebih didengar, yang lebih ditakuti masyarakat, ustadz atau polisi? Tadi katanya ustadz. Tepat kali kalian berpindah ke lain hati. Apapun seragamnya, apapun bajunya, itu hanyalah casingnya. Isinya di dalam saling mengingatkan. Supaya apa?
Sampai kapan kita mengingatkan manusia yang lupa ini? Sampai sedetik malaikat maut mencabut nyawanya. Yang diingatkan sampai dia mau mati, bisikkan ke telinganya mengingatkan la ilaha. Pernah ibu mengingatkan orang waktu mau mati la ilaha illallah? Oh no. Pernah bapak mengingatkan orang talqin waktu mau mati la ilaha illallah? Waktu baru lahir diingatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu tahlil diingatkan. Afdalu dzikri faqlam annahu la ilaha. Waktu mau mati sedang sakit terbujur di ruang ICU rumah sakit. Dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya jangan sampai matinya lupa. Ojo. Makanya jangan pula gara-gara ceramah saya malam ini besok ada yang mau mati, bisinya bukan ojol. Mudah-mudahan podo kabeh husnul khotimah. Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah akhir kalamina, akhir kalam kami indanti ajalina. Ketika ajal kami sampai, malaikat mau datang mencabut nyawa kami. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha. Jangan sampai nanti ibu letakkan telinga ke mulut suami, yang keluar dari mulutnya malah bertanya, berapa harga sehari? 5.000. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 yang mau disampaikan Ustadz Somad. Sudah 20 menit yang pertama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang pertama adalah insan. Yang kedua, berakhlak. Mana contoh berakhlak? Ada orang ketika kita naik pesawat, sopannya Masya Allah. Sopan. Begitu saya masuk ke dalam, Bapak kursinya nomor berapa? Begitu saya duduk, tolong pakai seatbeltnya. Mau minum teh? Iya. Teh manis, teh poci, teh daun, teh pucuk. Mau yang panas atau yang dingin? Yang panas. Mau yang manis atau yang anyam? Ramahnya bukan main. Tapi begitu kita turun di airport, la salam wala kalam. Ini bukan akhlak. Ini namanya etika di pesawat terbang. Artinya dia baik ke kita hanya di pesawat itu saja. Di luar pesawat sudah tidak baik lagi. Ada orang di kampus sangat segan dengan dosennya. Sangat hormat dengan dosennya. Tapi begitu keluar dari kampus, ketemu di mall, dosennya lama ngeliat, kok kayak kenal ya. Sopo iki ya? Kok kayak ketoy iki. Sedulur deres doyo iki. Tapi ternyata tidak merasa kenal. Karena dia merasa perlu hormat, perlu segan, tata krama, sopan santun. Hanya di kampus saja. Ini bukan akhlak. Akhlak itu tidak mengenal batasan. Mau di pesawat, mau di kampus, mau di Sungai Bulub, mau di Sungai Nil. Kita tetap bersaudara. Itulah akhlak. Ustaz Somad mengatakan berakhlak. Kami duduk di rumput, dia di karpet. Ustaz Somad katanya berakhlak. Kami di bawah duduk, dia di atas kasih jeruk, pakai pisang. Ini bukan saya yang minta. Panitia yang menyiapkan. Jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Abdul Somad katanya berakhlak. Kami duduk di atas rumput, dia di atas, karpetnya 2 lapis, lebih tinggi. Boleh jadi yang duduk di rumput, yang di luar, nggak pakai karpet, nggak pakai atap, nggak pakai tenda, lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas itu. Kenapa kalian aminkah? Memang nggak salah, amin itu nggak salah. Tapi kalau berakhlak, pikirkan juga perasaan saya.
Apa salahnya kalian bilang amin tadi nggak usah kuat-kuat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulia bukan karena suku bangsa. Kita mulia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mulia karena jabatannya, di saat jabatan tidak ada, dia tidak lagi mulia. Betul? Yang mulia karena hartanya, ketika hartanya hilang, terbakar, ditipu orang, dia tidak lagi mulia. Tapi kalau dia mulia karena Allah, Allah akan kekal selamanya. Maka mulialah karena Allah. Insya Allah saudaraku yang ada di Sungai Bulu ini mulianya karena pengesawit. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan saudara. Satu. Udara, perut. Saudara, seperut. Saya tidak melihat ini orang lain. Saya tidak melihat ini orang Sungai Bulu. Tapi saya melihatnya sebagai saudara. Satu, udara, perut. Saudara, seperut. Gimana ceritanya kita seperut? Saya dari perut emak saya. Bapak dari perut emak bapak. Ibu dari perut ibu. Ibunya ibu. Lalu kenapa kita dikatakan saudara-saudara, seperut-seperut? Karena kalau diurut ke atas, kita berasal dari perutnya Hawa, istrinya Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Berjalan di atas tanah. Hidup di atas tanah. Lagi keliling nyari dari tanah. Matinya masuk lubang, dimakan cacing. Lalu apa yang disombongkan sehingga kita tidak berakhlakul karimah, sopan santun, tata krama? Saya Ustadz Alnop, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Alnop, ini kita nanti langsung ke lokasi acara. Tidak, kita ke rumah jamaah di Sungai Buluk. Begitu sampai ketemu piramid, nasi tumpeng. Ayamnya bulat-bulat belum dipotong. Dipotongkan sama Pak Bupati. Makanannya banyak sekali. Wakeh tenang. Begitulah orang Sungai Buluk menjamu tamu luar biasa. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang bumi di bawah mati. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang Sungai Buluk. Ini bulan-bulan segini nggak ada orang yang berani tablik akbar di tanah lapang takut hujan. Tapi Sungai Bulu ini memang pawang hujannya. Pakai pawang? Tidak Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berakhlakul karimah. Allah tidak memuji Nabi Muhammad. Ya Muhammad, keningmu hitam karena sujud. Enggak ada ayahnya. Allah tidak memuji ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakimu bengkak karena tahajud. Enggak ada. Tapi apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu luar biasa. Nabi Muhammad dipuji karena kita banyak ketemu orang kaya. Kita banyak ketemu pejabat. Kita banyak ketemu orang pintar. Tapi kita terkesan dengan orang berakhlak. Saya banyak ketemu bupati. Saya banyak ketemu pejabat. Tapi begitu sampai di pentas, Pak Bupati memberikan air minum, membukakan plastik penutup jeruk, membukakan plastik penutup pisang. Memang simpel, sederhana, hal kecil. Tapi itu bermakna bagi saya, terkesan. Karena seringkali saya diundang, plastiknya nggak dibuka. Ini mana saya mau ngambil? Akhirnya saya tengok-tengok aja sampai menelan air yuk. Kadang kita menganggap hal itu kecil sepele. Tapi itu sesuatu yang besar kalau dipandang dengan ya. Upil itu apakah haram? Upil nggak haram. Nggak ada yang terganggu dengan upil. Orang kita ngolek hidung kita sendiri. Kecuali hidung orang.
Ngupil itu nggak ada ulama yang berfatwa ngupil itu haram. Tapi kalau kita ngupil, tiba-tiba datang orang live streaming, ditonton se-Indonesia, keluar berita, Ustadz Somad ngupil. Makanya selama duduk tadi saya nggak ada ngupil, saya perhatiin. Ini kalau mereka streaming dari jauh. Saya ingin mengatakan bahwa ada perkara yang halal, tidak haram. Tapi kalau dilakukan di depan orang banyak, ditengok orang banyak, bisa menjadi tidak baik. Dari ujung ke ujung. Ini pentasnya dibuat ustadz di tengah. Dari tengah ke kiri, perempuan semua. Dari tengah ke kanan. Ini aslinya ini untuk tempat laki-laki. Tapi karena sudah tidak muat, maka ada sebagian perempuan orang apa-apa. Insya Allah podo kapit melepuh langsungku. Saudaraku, kenapa Ustaz menjelaskan begini? Supaya jangan sampai ada fitnah-fitnah macam-macam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu sederej doyo. Kita ini bersaudara. Tadi Bapak Ketua Panitia berpantun. Protokol berpantun. Saya tanya sama Pak Bupati. Pak Bupati, ini kampung orang Melayu apa orang laku iki? Pantun kabeh iki. Lawa bukan sembarang lawa. Lawa duduk di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa pun sudah jadi Melayu. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dibuat membelah kain. Batak bukan sembarang batak. Batak pun sudah jadi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tinggal di bumi lancang kuning. Nanam sawit di bumi lancang kuning. Nanam karet di bumi lancang kuning. Hidup di bumi lancang kuning. Tapi asal kita ada yang dari Bugis Makassar. Asal kita ada yang dari Kalimantan Banjar. Asal kita ada yang dari Pulau. Ada orang Jawa sini. Ada orang Sunda di sini. Kumaha sagayana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau Bugis, mau Banjar, mau Sunda, mau Jawa, kita diikat dengan satu ikatan la ilaha. Tapi dia nggak Islam Pak Ustadz. Yang nggak Islam diikat dengan ikatan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, merah darahku, putih tulangku, merah, bilang merah. Merah putih. Merah putih. Banyak juga kadang tiang bendera ini besi. Tapi di sini bulu. Bulu, itulah bulu itu. Jadi bagi yang nggak ngerti ketika Ustadz Somad ceramah, ini kan videonya di-share di mana-mana dengar orang, Sungai Bulu katanya. Bukan bulu, bulu. Bulu itu bambu. Sungai Bulu berarti sungai yang ada bambunya. Tapi saya sudah sampai kemari sungainya nggak ada, bambunya nggak ada. Karena Ustadz sampainya malam. Kalau Ustadz mau ngelihat sungai, ada sungai. Bambunya ada. Alhamdulillah, kita jaga sungainya, kita jaga bambunya. Kenapa bambu ditanam di tepi sungai? Supaya tidak longsor, turun, abrasi, hancur, habis tanam, sawah, rumah. Itu maka ditanam. Sungai jangan dikotori dengan bahan kimia. Nanti orang akan kena penyakit CANCER, cancer. Orang barat nyebutnya cancer. Karena orang kita payang bilang cancer. Kenapa? Kanker. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im la jajri. Jangan kamu buang air kecil di air yang tergenang. Kalau limbah kita saja tidak boleh mengotori air, apalagi limbah pabrik, limbah orang, najis, kotor, bahan kimia. Sungai Bulu mudah-mudahan airnya masih bisa dinikmati, diminum, dimasak. Saya pergi ke pedalaman.
3 hari 3 malam di dalam hutan. Ada bapak-bapak 1 orang dari Jakarta. 3 hari nggak mandi. Lalu saya tanya, Bapak kok nggak mandi? Setelah pulang dia cerita. Kenapa Bapak nggak mandi? Saya tanya. Ustadz Somad, ini sedang musim berburu babi. Jadi di hulu sungai sana, mereka belum punya kulkas. Babinya diikat di rakit. Jadi airnya itu hanyut. Ustadz mandi di sana. Jadi selama 3 hari ini Ustadz mandi air. Oh, tahu begitu, saya nggak mandi juga, Pak. Kenapa Bapak nggak ngasih tahu saya? Saya takut Ustadz nggak mandi. Sebetulnya nggak apa-apa, karena sungainya besar, airnya mengalir. Tapi kalau pas kita mandi, mulut kita mangap. Nggak usah dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah. Banyak orang takut makan babi. Tapi tidak takut makan hasil sawit timbangan curang. Ditimbang 1 tandan 50 kilo. Ditimbang 1 goni brondol 50 kilo. Kita pun duduk di situ 50 kilo. Karena memang timbangannya di setel. Saudara yang dimuliakan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Sebesar biji sawi pun perbuatan baikmu akan dibalas Allah. Tapi ingat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi dosamu akan ditunjukkan Allah. Dan dosamu bukan sebiji sawi tapi 50. Yang saya ceritakan ini enggak ada di Sungai Bulu. Ini adanya di Sungai Nil Fir'aun. Sungai Bulu ini orangnya jujur-jujur, baik-baik semua. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa itu kalau nunjuk enggak mau begini. Mana kebun sawitnya, Pak? Betul? Karena bagi mereka kalau menunjuk begini tidak sopan. Kalau dalam ajaran agama Islam menunjuk begini boleh atau enggak boleh? Boleh. Enggak masalah. Mau nunjuk begini, mau nunjuk begini, mau nunjuk begini. Enggak masalah. Ini bukan masalah halal haram. Tapi ini masalah akhlak. Masalah perasaan. Masalah hati. Ini masalah hati. Saya kemari dibawa naik mobil. Giginya di tangan. Koplingnya di kaki. Gasnya di kaki. Setirnya di tangan. Tapi Pak Polisi membuat bambu rambu lalu lintas. Hati? Kenapa enggak kaki-kaki? Kenapa enggak kanan tangan? Padahal yang ngelihat jalan adalah mata. Kenapa enggak mata-mata? Karena mata, tangan, dan kaki diperintahkan oleh hati. Maka jagalah hati. Jangan sampai sakit. Galah patah boleh disambung. Kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak ini penting. Itulah kenapa orang Jawa itu kalau dia di depan alim ulama, sesepuh bini sepuh, dia kalau mundur dia ke belakang. Saya perhatikan waktu saya ke rumah kiai-kiai, habis salaman, dia mundur ke belakang macam kucing diikat plastik. Enggak mau dia salaman langsung membelakang, enggak mau. Tapi Ustadz Somad malam ini membelakangi alim ulama, membelakangi Pak Bupati. Coba putar rekamannya di awal. Saya sebelum ke sini sudah ngangkat tangan dulu keliling ini. Dan waktu saya ngangkat tangan mereka udah ngangguk. Udah. Seandainya mereka tadi nggak ngangguk, saya ceramahnya di sini. Kena rapi ini dia kata. Ustadz Somad itu badannya kurus.
Tapi orang Sungai Buloh mau membuat dia besar. Bagaimana cara menampakkan Ustadz Somad itu besar? Dibuatnya gambarnya besar. Pak Bupati kecil. Begitulah orang Sungai Buloh berakhlak membesarkan hati Ustadz Somad. Tolong habis acara ini gambar ini simpan baik-baik. Bisa? Jangan habis acara ini disobek, dibiarkan. Saya khawatir ada yang ngambil. Karena kemarin saya tengok beberapa WC di samping sungai. Banyak yang penutupnya baleho caleg. Jangan sampai ada yang ngambil dibuatnya penutup WC di samping Sungai Buloh. Pas bagian dalam. Pagi-pagi. Jangan dibayangkan sekarang. Nggak berakhlak itu namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya judulnya adalah insan yang berakhlak. Seekor singa dipertemukan dengan seorang anak muda. Dia tidak menerkam. Kenapa tidak menerkam? Kenapa tidak dimakannya? Padahal singa makanannya anak muda. Kenapa dia tidak menerkam? Ternyata anak singa waktu kecil dulu pernah sendirian. Dibesarkan oleh anak muda ini. Dia mencium bau keringatnya. Ketika dia cium, penciumannya tidak hilang. Penciuman hewan tajam. Ketika dia cium bau keringat anak muda itu. Dia hanya melihat, inilah yang menyelamatkanku dulu. Singa pun tahu membalas kebaikan orang. Tapi manusia ditolong malah Kadang-kadang lebih baik kita nolong anjing daripada nolong manusia. Betul? Betul pula katanya. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena kotak sudah lewat. Kalau kotak lewat, jantung kita jadi nggak normal. Tadi jantung saya tadi normal. Begitu lihat kotak. Ini adalah kotak sodako. Solawat. Kotak sodako. Kalau kotaknya cuma, kenapa kotaknya nggak ada di tempat laki-laki? Karena yang megang uang, tuh aku. Tolong kotaknya satu naik ke atas. Karena banyak ikan-ikan paus di sini. Ikan diu, ikan lumba-lumba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kotaknya ini nggak pakai tutup? Supaya yang masuk bukan cuman uang. Bisa cincin, gelang, rantai, anting, surat tanah, STNK, BPKB. Masukkan semua. Masukkan. Kalau kita mati, mobil yang mahal tinggal. Kebun sawit tinggal. Kebun karet tinggal. Rumah besar tinggal. Mobil besar
tinggal bini besar. Tinggal. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Jangan tersinggung ya. Jangan marah ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut. Menyakitkan memang Pak. Tapi lebih baik jujur. Betul Bu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dibawa mati? Yang dibawa mati itulah yang masuk ke dalam kotak, itulah yang dibawa mati. Ada orang Sungai Buloh duitnya 100 juta. Amin. Dimasukkannya ke dalam kotak itu 100 ribu. 100 ribu. Begitu nanti malam mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati 100 juta apa 100 ribu? 100 ribu itulah yang akan dibawanya mati. Sedangkan yang 100 juta diambil oleh istri mengambil 100 juta. Setelah kau meninggal, semua surat tanah berubah menjadi nama. Tolong Pak Kades, Ustaz Somad jangan diundang lagi ke Sungai Buloh. Dia nih kedatangan dia hanya merusak kemesraan kita. Ustaz provokator. Betul? Saya tidak ingin merusak kemesraan kalian guys. Saya hanya ingin menyadarkan saya pribadi dan kita semua bahwa kita yang pergi pagi pulang petang peras keringat tunggang langgang, pada akhirnya semua ini akan tinggal. Yang kita bawa mati, itulah yang masuk ke dalam kotak-kotak itu. Nanti 100% tidak ada Ustadz Somad mengambil serupiah berapapun tak ada. Karena ini kami keliling Kuansing ini program Yayasan Tabung Wakaf Ummah. Itu yang ganteng di samping Pak Bupati ketua pembina yayasan. Yang di sampingnya ketua yayasan. Mereka inilah yang mengatur dan pesantren tahfiz Quran di Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Belok kiri ada pesantren namanya Nurul Azhar. Al-Azhar lebih 1000 tahun di Mesir. Ada cahayanya. Cahayanya sudah sampai ke Simpang Bingung. Anak-anak Bapak Ibu dapat jatah beasiswa 25 SMP, 25 SMA. Baca kitab. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadizi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat samak basor kalam. Ini pondoknya Ahlus Sunnah wal fikihnya Matan Takrid, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Akhlaknya Mau'izatul Mu'minin, Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagaimana supaya anak kita bisa baca kitab? Dari mulai Matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik. Dulu kita mengirim anak ke Jombang, Jawa Timur, masuk ke Tebu Ireng, masuk ke Tambak Beras, masuk ke Peloso, masuk ke Lirboyo, masuk ke... Pokoknya melebu, yang penting melebu. Tapi kami nggak mampu, Pak Ustadz Jawa, ongkosnya pesawatnya itu begitu, begini begono. Maka insya Allah ini meringankan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini selamat dari fitnah akhir zaman. Menghafal Quran mujahid fisabilillah. Kalau kita bukan kiai, kita bukan ulama, tapi kita ingin dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Maka kita bantu pondok-pondok pesantren. Tidak hanya Nurul Azhar. Yang ada di Kuantan Singingi, kalau ada pondok pesantren, datang ke sana, lihat kelasnya, lihat asramanya, lihat WC-nya, lihat toiletnya, lihat kantornya, lihat dapurnya. Tanya,
Berapa kelas yang perlu dibangun? Berapa? Bapak mau membantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ini Sungai Buloh, ini tanahnya subur. Rumputnya menghijau. Bunga-bunga. Tolong habis acara ini bunga kembalikan ke pemilik. Jangan sampai nanti pas ditanya orang, pernah Ustaz Somad ke Sungai Buloh? Pernah. Apa yang kau rasakan? Hilang potku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insan sudah, berakhlak sudah. Yang ketiga adalah bertakwa. Ada orang berakhlak, ngomongnya lembut. Ustaz Somad itu enggak berakhlak, ngomongnya kasar. Ini bukan kasar. Ini suara melengking. Sebetulnya suara saya enggak melengking, sound systemnya mantap. Saya aslinya ceramah suara saya enggak begini. Sebetulnya suara saya lembut aja. Marilah kita saling miskin. Supaya kita senantiasa ada yang kita ada takwa. Aslinya begitu. Tapi karena sound system ini bawaannya mau meledak-ledak aja. Sound horek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang ngomongnya lembut. Ada orang yang sopan santun tata krama budi bahasa. Tapi tidak bertakwa. Nggak takut sama Allah. Orang Sungai Buloh ini orangnya bertakwa. Dari mana Ustaz tahu mereka bertakwa? Mereka memasang umbul-umbul. Memasang gambar-gambar iklan. Menyiapkan pentas. Donatur-donatur buat acara. Menyiapkan makanan semua. Apakah ini musim kampanye partai? Enggak. Apakah ini musim pilkada? Tidak. Apakah Pak Bupati, Pak Kapolres mewajibkan RT RW datang, siapa yang enggak datang non-job? Enggak ada. Semuanya datang karena takut kepada istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana kalau ada orang yang datang pengajian karena takut sama istri? Sholat karena takut sama istri. Puasa karena takut sama istri. Orang yang takut sama istri, kalau dia mati, dia tidak kena azab di akhirat. Karena sudah terlalu azab di dunia. Betul, Pak? Nampaknya ungkapan kepuasan batin yang luar biasa. Jadi saya ini sekarang menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya. Kalau ada suami yang sholat karena istri, ikut pengajian karena istri, tahlilan karena istri, sholawatan karena istri, bersyukurlah. Berarti kau sudah dapat bidadari surga di dunia. Pulang dari sini, katakan kepada dia, oh my angels, kau adalah bidadari surga penyelamatku sayang. Berapa banyak laki-laki menjadi jahat gara-gara istrinya tidak mau tahu. Suami kamu mabuk. Ya wis. Suami kamu selingkuh. Apa-apa. Suami kamu dibawa pelakor. Apa? Nasi sudah jadi. Tanya ayam. Suami dilarikan pelakor. Ibu masih cerita bubur juga lagi. Tapi insya Allah, kalau dilihat dari raut wajah bapak-bapak ini adalah wajah suami yang bahagia. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Memang antara cemas dengan beda-beda sedikit antara cemas dengan bahagia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, takut kepada Allah. Orang Sungai Buloh kalau mau beli narkoba bisa, duitnya banyak. Orang Sungai Buloh kalau main judi online bisa. Duitnya banyak, handphonenya mahal. Orang Sungai Buloh kalau mau berzina bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan dosa? Karena dia takut kepada polisi. Takut kepada Allah. Yang mengawasi kita siapa? Bukan KPK. Yang mengawasi kita siapa? Bukan BPK. Yang mengawasi kita siapa? Bukan Kapolres. Yang mengawasi kita, la ta'khudhuhu sinatun
Bala naum. Yang mengawasi kita adalah Allah. Yang tidak mengantuk, yang tidak tidur. Kalau mau curang, ini batas tanah saya, ini sawit kamu. Ya, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Sudah jelas. Malam-malam jam 2 digesel. Bisa kalau mau. Nggak ada CCTV, nggak ada polisi, nggak ada tentara. Bisa. Kenapa dia tidak lakukan? Dia takut kepada Allah. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati anak kita. Ini sekarang banyak ibu-ibu yang ditanamkannya ke hati anaknya. Wuti-wuti. Apa? Di Amerika film yang paling banyak ditonton adalah film sains ilmu pengetahuan. Karena orang barat suka ilmu pengetahuan. Di Malaysia film yang paling viral banyak penontonnya tentang sejarah-sejarah pendiri negaranya. Di Indonesia, film yang paling banyak penontonnya adalah film Suster Ngesot, Mak Lampir, Nyi Blorong, Sundil Bolong. Saya heran kenapa hantu ini kebanyakan perempuan. Mak Lampir, Suster Ngesot, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Tolong ibu lapor ke Komisi Perempuan. Tolong hantu perempuan ini diminimalisir. Ada juga hantu laki-laki Pak Ustadz. Genderuwo. Pocong ada laki-laki ada. Nggak usah kita bahas hantu ini. Datang pula dia nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami yang takut sama Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan uang belanja istrinya. Betul, Bu? Laki-laki yang punya sawit, laki-laki yang punya karet, laki-laki yang punya bisnis. Di dalam uangmu ada 5 hak istri. Yang pertama makan. Udah makan. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat tinggal. Yang keempat pendidikan. Yang kelima perhatian. Kalau ibu sudah dapat yang 5, alhamdulillah. Kalau belum dapat 1 pun, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah ketemu jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok yang bilang amin udah anak 3, anak 5. Kenapa kau bilang amin? Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk anak-anak saya. Ini yang ada di hadapan saya ini anak-anak muda, Masya Allah, anak-anak muda. Kami sudah tua Pak Ustadz. Ini bukan orang tua. Ini hanyalah orang tua yang terjebak. Ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Sebetulnya anak-anak muda semua. Yang hadir pengajian, walaupun sudah tua, maka dia muda. Walaupun anak muda, nggak ngaji, nggak sholat, nggak ke masjid, jompo. Betul. Saya ingat ngomong. Insan sudah, berakhlak sudah, bertakwa sudah. Yang keempat, yang terakhir. Tadi saya berdiri tadi jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Ustaz kok tahu? Ya saya nengok jam. Walaupun nggak nengok jam, saya sudah tahu. Saya sudah berdiri 1 jam. Terasa semutnya sudah mutar. My God. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 1 jam. Kecuali di Sungai Bulu. 1 jam 3 menit. Papat isi ceramah Ustaz Somad. Sing nomor 1 ojo lali. Sing nomor 2 berakhlakul karimah. Sing nomor 3 bertakwa. Yang terakhir adalah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Saya yakin dan percaya ini semua jamaah hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hati kami bersih? Karena mereka dengan wajah yang cerah, wajah yang senyum.
Kalau mereka hatinya kotor, hatinya hasad, hatinya dengki, musuh hati, marah dia nengok Ustadz Somad di sini. Tapi karena hatinya bersih, dia tersenyum dengan wajah yang cerah. Ini adalah wajah-wajah yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utang. Banyak juga pada. Besok hari Sabtu, Pak Bupati malam ini segera ke Pekanbaru karena ada keluarga yang akan melangsungkan pertunangan pernikahan wadi. Mereka ini kadang-kadang datang acara wadimah itu pagi, siang, sore, malam, banyak undangan-undangan. Ibu pun juga, bapak pun juga begitu, pergi acara walimah. Sampai di tempat acara walimah, langsung pulang ke rumah, berkunang-kunang berbintang-bintang. Akhirnya bapak pergi ke puskesmas, manggil dokter, dokternya membawa balonku berwarna hitam. Mohon maaf ya Bu, jangan jauh-jauh, ini tensinya tinggi 180/150. Ada makan gulai kambing? Enggak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan sop kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kamu. Tapi salah siapa? Tetangga tadi pakai mobil. Begitu melihat mobil tetangga, masuk ke dalam, ada yang makan sambil ngambil rendang, ngambil daging. Sampai ke dalam, ada yang kepanasan, panas ya. Ternyata tidak semua yang pergi kondangan itu mau silaturahim, tapi ingin memperlihatkan mobil yang padahal baru DP. Bunyi klaksonnya. Hanya ingin menunjukkan gelang baru, cincin baru. Padahal dibeli di pasar bawah. Ustadz kok tahu? Saya sudah tahu tempat jualannya. Besar-besar gelang, cincin, anting saya lihat di etalase kaca di lantai 2. Saya tanya, ini asli? Imitasi Pak Ustadz. Ibu, kalau ada tetangga yang model begitu, nanti saya bawa ke pasar bawah, beli 5 pakai. Supaya ngelihat gelang ibu, pingsan dia lah. Setuju? Setuju pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat orang ini naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik asam lambung, naik asam urat, naik gula darah, naik diabetes. Sebenarnya masalahnya ada di... Itu kenapa ibu bisa jalan sama bapak, karena orangnya bersih. Makanya mereka waktu foto Idul Fitri kemarin, bersih hatinya. Saya bersaksi, orang Sungai Buloh ini hatinya bersih. Anak muda duduk di depan, nggak apa-apa. Ustadz Somad berdiri di atas, nggak apa. Datang tiba-tiba ibu live streaming, nggak apa-apa. Begitulah mereka, lembutnya hati mereka. 2 bidadari surga sebenarnya. Masya Allah, segarnya sirupnya itu. Mudah-mudahan menjadi anak penghafal Quran. Dokter spesialis. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Jilbabnya panjang, sirupnya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita ini kita jaga dengan baik. Apa kata Nabi SAW? Ala fil jasadi mudghah, di dalam dirimu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatimu baik, matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu jadi baik. Tapi kalau hatimu rusak, matamu jadi mata
setan. Jahat, pengkhianat, munafik, pembohong. Gara-gara hati. Hati atau jantung Pak Ustadz? Kalau hati ini yang di tengah ini namanya liver. Makanya kalau ada orang sakit hati disebut sakit liver di tengah. Makanya ini jangan ditusuk karena ini adalah ulu hati. Ini hati di sini di tengah. Sedangkan yang berdegup berdetak di sini jantung. Jadi sebetulnya hati atau jantung, ya udah daripada kelahi kita pakai dua-duanya, jantung hati. Makanya Bapak ketika mengatakan ibu, kaulah jantung hatiku. Apakah pernah Bapak waktu ngerayu ibu mengatakan kau adalah kuku kaki? Dia mengatakan kau adalah jantung hatiku. Kenapa? Karena kalau sudah jantung berhenti berdetak, berarti mati mendadak. Karena kalau hati sudah rusak, muka menjadi hitam. Itulah kenapa kamera ini dipasang lampu menyala supaya muka Ustadz Somad nampak putih. Hebat Sungai Buloh. Kalau orang Sungai Buloh ini hatinya dengki, hasad, dimatikannya lampu. Matikan aja lampu, biar Ustadz Somad mukanya hitam. Tapi mereka orang ini bersih hatinya. Maka hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga hati ini. Apa yang paling merusak hati? Yang paling merusak hati Bapak Ibu hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit hasad. Melihat tetangga beli kulkas, dia yang ketinginan. Menengok pohon sawit tetangga berbuah, dia yang pingsan. Melihat tetangga. Makanya jangan lihat tetangga. Makanya kalau ada tetangga ibu nggak mau ngelihat tetangga, berarti dia sedang menjaga hak. Jantung saya ini Pak Ustadz. Jantung di kiri berdegup, berdetak. Jantung yang normal bunyinya. Tapi kalau jantung yang sedang nggak normal. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Betul, Pak? Betul kata mereka. Berarti masih banyak tagihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga hati ini dengan baik. Dengan apa kita menjaga hati? Menjaga hati dengan sodako. Kita jaga hati ini dengan solawat. Kita jaga hati ini dengan solat. Kita jaga hati ini dengan solat. Kita jaga hati dengan sodako. Karena datang orang mengatakan an qaswatil qalbi, hatinya keras. Kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin. Suami ibu yang hatinya keras, istri bapak yang hatinya keras, jangan dikasih nenas sama ragi. Pakai daun kates. Itu mau masak sate. Tapi bawa ke tempat anak yatim, fakir miskin, usap kepala, melembutkan hati. Sodako. Bagaimana cara melembutkan hati? Banyak-banyak sholat. Supaya menghilangkan angkuh dan sombong. Tidak ada merasa besar. Karena yang besar hanya Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang dipuji-puji. Walhamdulillahi katsira. Yang suci. Wa subhanallahi bukrataun. Itu menjaga hati. Sholat itu menjaga hati. Tapi kenapa tetangga saya sholat hatinya nggak terjaga? Karena sholat nggak ada perenungan. Allah. Macam dapat tempe mendoan panas. Apalagi kalau sholat berjamaah. Makmum itu cuma ikut imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum ini tinggal ikuti imam.
Makanya angkat imam yang lulus fit and proper test. Yang doanya menyelamatkan hati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Lembut hati kita mendengarnya. Ini panas ini. Mau. Aku mau. Dok, sampean wis ison donga apa urung? Oh wis. Cung donga. Coba baca doa maut. Kok dongane maut? Mbah kuwi Pak Imam nang masjid. Maut. Kenapa mau? Banyak yang sudah mau ditembak oleh Donald Bebek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melembutkan hati? Banyak bersolawat. Hati ibu sedang panas. Tapi ibu memasak di dapur dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kalau marah-marah selesai masalah? Enggak. Makanya kalau bapak marah-marah, ibu enggak usah marah. Karena kalau bapak marah, ibu marah, pecah perang dunia ketiga. Ibu tinggal nyanyi aja. Bapak juga gitu. Papa jangan marah-marah. Nanti papa cepat mampus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah hati. Ibu yang sudah lama menikah 5 tahun, 10 tahun, sebenarnya mereka bisa bersama karena saling menjaga hati. Ustadz Somad juga mesti menjaga hati jamaah. Saya kadang ceramah baru 5 menit. Jamaah sudah seperti ilmu padi. Makin berisi, makin penuh. Baru saya ceramah 15 menit. Sudah keluar kuda Nil. Tapi di Sungai Bulu. Di Sungai Bulu saya ceramah. Saya lihat ujung ke ujung semua jamaah ini matanya tajam. Ini menunjukkan jamaah ini hatinya bersih. Kenapa? Karena kalau hatinya kotor, pasti dia garu-garu. Alah ceramah nggak selesai. Wapo, iki cangkeme, iki ngomong-ngomong. Tapi karena hati mereka bersih. Padahal kawannya udah ngajak pulang. Ya wis lah. Siapa ngain nangken ya? Mau parkir wangeng. Insya Allah semua yang hadir. Dari jam berapa ibu tadi nunggu di sini? Jam 4. Allahu Akbar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 jam bernilai ibadah di hadapan Allah. Tapi besok tetap sholat Jangan besok dibangunkan papa. Tangi. Sholat subuh. Ibadah kemarin sudah cukup. Saudara yang dimuliakan Allah. Kalau saya lihat ini tiang-tiang tenda ini. Tidak semuanya tiang. Ini tempat lomba burung ini. Ada sangkutan di atas. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kalau ada yang nanya. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? Papat. Apa sing papat ikut? Yembuk. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? Ada 4 perkara. Yang 4 itu apa? Tonton di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Selama 1 jam saya ngomong. Apa pula 1 jam? Dimulai dari jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11. 1 jam 15 menit saya bicara. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Syawal, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Minal aide wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Tunggu, masih ada pantun. Minum selasih di atas kebun. Terima kasih, hatur nuhun.
sekutu wasale. Madion lemah teles. Matur nuwun Gusti Allah sing pales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.